In my opinion, gender equality adalah sama-sama antara laki dan perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Halo guys, balik lagi nih sama kita di episode ketiga Hari Kartini. Wah, nggak kerasa banget ya, kita udah menghadirkan sampai episode 3 spesial Hari Kartini ini. Iya bener banget nih Kak. Pertama ngebahas tentang digitalisasi, yang kedua tentang independent woman, dan kali ini nih kita nggak akan kalah seru ya ngebahasnya. Kasih tahu nggak ya para pendengar, pasti udah pada penasaran. Iya boleh banget nih. Mari kita bahas tentang leadership in women. Pastinya podcast kali ini ngebahas berbagai hal mengenai kepemimpinan seorang wanita, mulai how to be a good leader sampai bagaimana cara mengatasi permasalahan pada pekerjaan di perusahaan. Iya betul. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang bisa dibilang tuh ahli banget ya dalam hal memimpin nih. Ya nggak sih Kak? Setuju. Oke. Mari kita present narasumber kita, Ibu Tanti. Yeay. Halo Ibu Tanti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya Bu ya, ada baiknya tuh pendengar tuh memperkenalkan diri terkait sama Ibu Tanti ini ya. Iya benar banget, Bu Tanti ini adalah salah satu Deputi Direktur di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan menjadi salah satu pimpinan divisi perempuan di PT PI, tepatnya di divisi Divisi Inisiasi Bisnis. Betul. Yang mana mostly memimpin anggota timnya tuh laki-laki dan direct reportnya tuh ke direktur utama nih, yang mana direktur utama PT PI itu seorang laki-laki juga. Nah ini nih menariknya, berada pada posisi di tengah antara atasan dan bawahannya itu adalah laki-laki. Betul Ibu Tanti? Betul sekali. Iya, betul. Mari Ibu kita masuk dalam segmen pertanyaan kali ya. Ya. Sebelum kita membahas wanita dan leadership lebih jauh nih Bu, Ibu tuh punya nggak sih sosok pemimpin yang bisa jadiin panutan dalam karir Ibu, atau definisi pemimpin yang baik nih menurut Ibu Tanti itu yang seperti apa sih? Kalau sosok ya pemimpin. Kalau di Indonesia tentunya saya sangat mengidolakan Ibu Sri Mulyani, jadi Menteri Keuangan kita, yang mana itu sebetulnya juga pemegang saham kita juga gitu. Jadi beliau itu di mata saya adalah satu pemimpin wanita yang memiliki leadership yang sangat tinggi, dan secara dari sisi wawasan, kemudian beliau juga pintar gitu ya, wawasannya juga luas, dan selama ini kami melihat juga sangat berhasil gitu ya selama beliau menjadi menteri. Makanya kenapa saya sangat mengidolakan sosok Bu Sri Mulyani tersebut gitu. Nah, kalau untuk pemimpin yang baik sih menurut saya kita punya keyakinan diri ya. Jadi sebenarnya kita harus punya, sebagai perempuan gitu ya, untuk pemimpin yang baik itu tuh kita harus memiliki sikap asertif gitu ya. Jadi di situ kita penuh percaya diri, terus kita tahu kita tuh mau melakukan apa. Dan kita juga nggak usah canggung atau nggak usah ragu-ragu untuk mengemukakan pendapat kita gitu ya, selama kita pendapat itu tidak menyakiti diri kita sendiri dan orang lain. Betul. Gitu. Jadi menurut saya itu salah satu kepemimpinan yang baik gitu. Dan sebenarnya kalau boleh saya cerita, yang penting tuh pemimpin yang baik tuh kita ada beberapa karakter gitu ya, yang saya pernah baca juga, dan menurut saya itu juga sangat saya implementasikan di dalam kehidupan pekerjaan saya sehari-hari gitu. Yang pertama, pemimpin itu memang harus punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Jadi kayak kita kalau di kantor ini kan pimpinan kita, direktur kita bisa berubah-berubah dari mulai manajemen, dari mulai pemegang saham, komisaris. Nah itu kita sebagai pemimpin kita harus bisa melihat bagaimana adaptasinya. Kita harus beradaptasi. Jadi jangan karena berubah kemudian kita juga tidak punya semangat gitu untuk melanjutkan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya kita harus punya ketekunan ya. Jadi kita harus fokus dan tekun terhadap apa yang kita lakukan di sini. Jadi kalau memang kita ditempatkan seperti saya di Inisiasi Bisnis, kita fokus dan kita tekun mengerjakan apa yang harus saya kerjakan di dalam Inisiasi Bisnis tersebut gitu. Nah kemudian juga selain itu kita juga harus gigih sih. Jadi kita harus lebih gigih gitu dalam kita memperjuangkan satu pekerjaan yang memang biasanya obstacle-nya, biasanya banyak kendala-kendala ya di dalam pekerjaan. Nah itu kita harus gigih lah ya selain tekun tadi. Nah kemudian tentunya menurut saya kita juga harus punya kekuatan sih.
Jadi kita sebagai wanita pemimpin gitu ya, kita harus punya kekuatan yang bisa mendorong teman-teman lain itu untuk juga semangat dan berkarir lebih baik gitu. Dan terus juga kita harus bisa nih, kalau memang di sini kan kebetulan temanya perempuan ya, jadi kita juga harus bisa menciptakan lingkungan pekerjaan itu yang lebih meningkatkan perempuan gitu, lebih banyak memberdayakan perempuan. Nah ini kita akan coba dorong gitu ya kalau sebagai pemimpin. Itu sih kira-kira kalau menurut gambaran saya. Gitu. Wah, cukup lengkap nih penjelasannya ya. Oke, dari tadi kan sudah dijelaskan juga contoh panutan ya, ada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Ibu Tanti sendiri sebagai panutan kita ya, Cas ya. Iya, betul banget. Nah, di dalam lingkungan kerja sendiri kan kadang ada stereotip ya yang cukup negatif nih terhadap pemimpin perempuan, misalnya apakah dia terlalu emosional atau tidak objektif di dalam mengambil keputusan nih. Menurut Ibu Tanti sendiri bagaimana kita sebagai perempuan harus bersikap nih menghadapi stereotip yang negatif seperti itu? Iya, betul sih. Memang di Indonesia nih ya, utamanya memang kayaknya belum banyak ya pemimpin perempuan tadi karena yang memang masih ada stereotip itu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya laki-laki sama perempuan itu mempunyai hak yang sama. Jadi itu dilihat dari pada dasarnya untuk mencapai posisi tertentu itu dilihat dari kecakapannya gitu, bukan dilihat dari dia laki atau perempuan. Jadi itu tadi balik lagi bahwa selama kita bisa mempunyai karakter yang kita bisa maju gitu, mempunyai sifat pemimpin yang tinggi, menurut saya bukan masalah kita perempuan atau laki, tapi seorang pemimpin itu sama aja, itu harus ada semua karakteristik itu gitu. Jadi juga jangan dipikir bahwa oh pasti akan mengungguli laki-laki nih. Ya enggak juga, selama kita mencapai tujuannya sama ya, kalau di dalam perusahaan ini ya udah gitu, kita bisa lakukan aja gitu. Jadi jangan dilihat dari dia laki atau perempuan, yang dilihat dari gender, tapi bagaimana kemampuannya, kecakapannya. Nah kira-kira itu. Gitu sih. Oke, baik Bu. Mungkin nyambung dari tadi ya, masih dalam topik pola pikir masyarakat nih tentang kepemimpinan perempuan. Nah di dalam Indonesia ini ya masih patriarki di negara kita tuh masih lumayan kental ya Bu ya. Banyak yang berpendapat kalau pemimpin tuh seharusnya laki-laki karena sulit untuk perempuan bisa menjadi leader ya di lingkungannya. Nah hal ini tuh dikarenakan tuh sifat laki-laki tuh cenderung kayak lebih alpha male gitu, dan perempuan tuh cenderung lebih soft gitu. Padahal nyatanya banyak juga nggak sih laki-laki yang dipimpin oleh pemimpin perempuan dan tim mereka bisa menjadi lebih unggul. Nah, menurut Ibu Tanti nih, bagaimana sih caranya mengedukasi masyarakat untuk bisa melihat lebih jauh nih bagaimana kalau perempuan itu bisa menjadi pemimpin dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki? Kalau itu menurut saya memang perempuan itu harus bersama-sama gitu ya, menciptakan ruang gerak dan ruang yang aman untuk wanita bekerja. Jadi ya memang ada kodratnya perempuan ya, sudah kodratnya misalnya melahirkan, karena memang itu kodratnya perempuan. Artinya di dalam kita nanti bekerja itu tentunya akan berbeda dengan laki-laki yang mungkin lebih fleksibel waktunya tanpa harus ada waktu menyusui gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, namun kita akan harus coba gitu, bagaimana perempuan ini kita membudayakan ruang yang aman untuk perempuan tetap bisa menjalankan kodratnya, tapi juga pekerjaannya tidak terbengkalai gitu. Nah, di situ kita harus bersama-sama punya pengertian cara pandangnya bagaimana, pengertian di dalam satu perusahaan ya. Kalau menurut saya kalau kita sekarang di perusahaan itu harus sama gitu, bahwa memang selama ada fasilitas untuk perempuan yang misalnya memang baru melahirkan, menyusui, tapi dia juga bisa deliver pekerjaannya gitu ya, bisa menghasilkan pekerjaannya juga tanpa celah gitu. Nah, itu harus kita bentuk bersama-sama gitu sih. Jadi ya cara pandangnya harus sama dalam satu company gitu kalau menurut saya. Iya, berkaitan, iya terima kasih untuk jawaban yang tadi. Ini masih ada kaitan juga dengan patriarki nih. Misalnya dalam satu lingkungan, bagaimana kira-kira sikap Bu Tanti menyikapi sendiri untuk sistem patriarki yang cukup kuat gitu, dan gimana cara kita sebagai perempuan menunjukkan diri agar bahwa kita sebagai perempuan punya potensi untuk memimpin. Ya. Itu tadi waktu di awal saya pernah bilang, selama kita memiliki karakter-karakter untuk sebagai leader, nggak dilihat perempuan atau laki. Kalau patriarki itu kan memang berkembang di satu masyarakat mungkin ya tertentu. Tapi menurut saya di tempat
kita bekerja sekarang sih sudah tidak seperti itu. Artinya selama result kita bagus, deliverable kita bagus, dan kita bisa menunjukkan satu karakteristik kepemimpinan yang baik, menurut saya nggak ada halangan gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau memang berkembang patriarki seperti itu, saya rasa di sini nggak ada. Cuman bagaimana tadi kalau caranya kita menanggapi itu, ya itu tadi kita harus buktikan. Jadi kita harus gigih juga gitu mempertahankan bahwa wanita juga bisa gitu. Gitu kira-kira seperti gitu itu. ya. Nggak kalah gitu Iya. kira-kira. Oke, baik. Mungkin mau lanjut selanjutnya kali ya Bu, beralih ke tentang potensi yang ada dalam diri kita sendiri nih Bu. Bagaimana sih cara Ibu tuh sebagai pemimpin perempuan tuh membangun personal branding nih di mata rekan kerja maupun publik ya? Kan kebetulan Ibu Tanti udah wow sangat terkenal sekali. Gimana nih Bu? Iya sih ya. Biasanya sih kalau kita sebenarnya jangan kita bilangnya kayak pencitraan ya, bukan seperti itu ya. Artinya personal branding itu kan akan terjadi sendirinya apabila ada acknowledgement dari pihak ketiga gitu ya, atau pihak yang berhadapan dengan kita. Jadi kalau menurut saya selama kita bisa mendeliver pekerjaan dengan baik, terus memunculkan karakteristik kepemimpinan kita, kemudian bagaimana juga kita bisa mengembangkan istilahnya tuh kalau kita ngomong tuh koneksi gitu ya sama orang-orang, terus kita juga bisa menunjukkan keahlian kita, terus yang paling penting tuh kita harus menunjukkan diri kita apa adanya. Jadi jangan kita tuh berubah karakternya karena kita ingin ada branding yang bagus di mata orang lain gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi kita harus apa adanya, cuma memang kita harus mengembangkan diri bagaimana kita bisa di-acknowledge oleh orang lain. Ya itu tadi dengan kemampuan kita sendiri gitu kan. Sehingga ya orang lain percaya tuh akhirnya. Menjadikan kita menaruh kepercayaan kepada orang lain juga percaya sama kita. Nah di situ brandingnya otomatis akan timbul gitu tanpa kita harus terlalu usaha keras gitu. Itu sih menurut saya. Menarik ya, ditambah banyak nih yang pengen kita tanyain ya dengan kepemimpinan Bu Tanti yang cukup cukup lama di PTPI ini. Nah selanjutnya di Bu Tanti yang mau tanya mengenai cara wanita atau perempuan itu menyuarakan pendapatnya nih. Gimana misalnya kalau seorang perempuan atau seorang wanita itu memiliki potensi ya dia untuk berkomunikasi, menyuarakan pendapatnya, tapi dia ada ketakutan tersendiri misalnya di komentarnya negatif segala macam gitu nih. Kira-kira punya kiat nggak untuk gimana rekan perempuan ini yang notabene itu anak buah maupun calon pemimpin agar dia bisa confident gitu untuk menyuarakan pendapatnya? Iya, kalau menurut saya memang kebetulan kalau apa yang saya tangani ya di perusahaan PI ini itu lebih kepada teamwork. Jadi baik pekerjaan maupun non pekerjaan, kita lebih banyak berinteraksi dengan tim gitu ya. Jadi dari situ akan terlihat gitu. Memang pada saat mereka merasa tidak berani gitu ya, atau ada keengganan karena ragu-ragu untuk menyampaikan satu pendapat, ya kita harus bantu gitu ya untuk mendorong. Dan kita harus timbulkan tuh kekuatan dia tuh apa, keahlian dia tuh apa gitu. Jadi kenapa dia ragu-ragu? Karena dia merasa ini nggak cocok nih, saya kurang ahli atau saya belum pas nih apa yang saya akan tampilkan resultnya gitu. Nah itu yang harus kita sama-sama dorong sebagai leader juga. Kita harus lihat, oh sebenarnya dia punya kekuatan ini, kemampuan dia tuh yang ini. Kalau memang tidak cocok di hal yang ini, kita harus mencoba mencarikan dia cocoknya di mana nih. Nah itu menurut saya, sehingga nggak ada lagi tuh halangan kayak dia nggak berani karena ini. Kalau memang ini sesuai dengan keahliannya dan itu kita bisa berdiskusi dengan dia, ya silakan gitu. Itu kita dorong. Itu sih sebenarnya Mbak Kasna. Oke, baik. Bagus banget ya Bu tentang jawabannya. Oke deh, aku mau beralih nih seputar tantangan nih dalam pekerjaan Ibu. Dalam perjalanan karir tuh kan sebagai seorang pemimpin tuh pasti akan selalu ya menemukan tantangan, belum lagi tekanan dari orang-orang sekitar dengan berbagai komentar negatif mungkin akan pekerjaan kita sebagai seorang pemimpin perempuan. Nah, cara Ibu Tanti sendiri tuh bagaimana sih bisa bangkit lagi nih
dari tantangan-tantangan itu, dan apa sih yang Ibu lakukan jika mendapatkan tekanan seperti itu? Ya, memang betul ya. Saya beberapa kali adalah tantangan-tantangan dengan posisi saya sebagai perempuan gitu ya. Nah itu jadikan pelajaran ya sama kita catat, dan bagaimana caranya adalah yaitu kita harus benar-benar belajar gitu bahwa apa yang kita kerjakan ini harus menghasilkan sesuatu yang memang menjadi manfaat untuk semuanya. Artinya pekerjaan kita ini gitu, kita punya target. Nah, bagaimana kita cara mencapai target tersebut gitu dengan bersama-sama semua orang happy gitu ya. Artinya, nah itu di situ otomatis gitu. Kalau kita bisa membuktikan bahwa kita punya solusinya, kita bisa nih tantangan ini masalah di dalam satu project misalnya, itu kita punya ide kreativitas kita keluarkan. Orang akan berpikir, oke, berarti ini wanita ini dia bisa dipercaya gitu, dia bisa menjalankan tugasnya. Sehingga tadi komentar-komentar negatif atau komentar-komentar miring tentang perempuan yang hanya kayak ya kalau dulu kali supaya ada seperti hiasan gitu ya, pajangan atau apa, nah itu bisa kita patahkan gitu. Jadi kita sendiri juga harus punya kreativitas yang tinggi. Itu sih sebenarnya. Nih ada lagi nih satu pertanyaan lagi berikutnya. Jadi banyak penasaran, jadi banyak nanya lagi. Oke, dalam perjalanan karir pernah nggak sih kira-kira pastinya tuh merasakan burnout ya? Secara manusiawi kan pasti ada lah hal itu dilalui. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana melewati masa-masa itu dan cara penanggulangan burnout sendiri. Kalau Ibu Tanti bisa sharing silakan. Kalau terkait burnout sih menurut saya nggak ada kaitannya dengan masalah gender equality ya. Jadi semua orang, nggak laki nggak perempuan, pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu akan burnout gitu ya, dalam level yang cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya perlu waktu, manusiawi ya kalau burnout gitu. Nah cuma yang penting bagaimana memanage kita sendiri gitu untuk tidak berlarut-larut dalam kefrustrasian tersebut gitu. Nah itu yang memang kita sebagai pemimpin juga harus dilatih. Artinya kalau kita terlalu berlarut-larut gitu frustasi, bagaimana dengan anak buah kita gitu kan? Bagaimana dengan rekan kerja kita? Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Kita harus memikirkan tim kita di sini, anak buah kita atau tim kita gitu. Nah kalau kitanya frustasi, bagaimana mereka? Gitu. Nah itu yang harus kita hilangkan gitu. Jadi ya cepat aja kita bergegas bagaimana seharusnya, dan kita kembali lagi kita buktikan lagi gitu bahwa kita harus mencapai kesuksesannya itu dengan cara yang lain. Begitulah. Ada kegiatan tertentu nggak yang spesifik, misalnya apa hobinya Bu Tanti, ada olahraga, apa berkebun atau apa untuk apa biasanya untuk mengalihkan sementara, bisa apa nih bisa? Saya tuh contoh waktu dulu tuh saya hobi nyanyi ya, saya hobi nyanyi. Jadi kadang-kadang waktu sebelum pandemi kita kadang-kadang rame-rame yuk karaoke keluarga nyanyi. Nah, enak kan di situ hilang. Begitu pandemi tutup semua kan. Nah, sekarang begitu pandemi ternyata tanaman tuh lagi hits banget kan. Nah, ternyata dengan berkebun itu ternyata healing proses juga gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter lah nyari apa sih yang bisa hilangin cepet tuh kegalauan kita lah, kira-kira gitu. Nah, salah satunya berkebun memang. Setuju. Gimana Casna, berkebun juga? Nanti boleh. Nanti iya. Oke, game. Ya, sebelum kita closing nih Bu Tanti, ini kita ada hal-hal yang sedikit berbeda nih ya. Kira-kira apa nih, Cas? Wah, ada apa tuh Bu? Aku penasaran nih Bu. Kita mau ada game sedikit buat Bu Tanti. Aduh. Boleh ya Bu ya. Jadi nama gamesnya itu In My Opinion nih Bu. Kita akan melontarkan sebuah pernyataan atau pertanyaan ke Bu Tanti, dan Bu Tanti ini tuh harus jawab cepat tentang pertanyaan kita sesuai opini dari Ibu ya. Ya secara spontan kiranya ya. Siap, oke Bu? Siap. Mudah-mudahan ya. Boleh mikir tapi kan? Iya boleh. Tapi sedetik aja ya Bu ya. Mau dimulai dari kayak ini dulu? Silakan. Oke, dimulai dari saya ya Bu. In my opinion, seorang pemimpin perempuan itu harus gigih. Oke, sip. Berikutnya yang kedua, in my opinion, value adalah
Value kalau menurut saya itu adalah satu kegiatan yang harus menghasilkan energi yang positif. Wah, panjang juga ya. Oke, lanjut. In my opinion, kegagalan adalah Kesuksesan yang tertunda. Oke, lanjut lagi. In my opinion, kesedihan adalah Sesuatu pembelajaran. keren, benar keren. juga ya. Iya. In my opinion, kebahagiaan adalah Sesuatu yang perlu kita syukuri dan jangan sombong karena itu. iya benar. Gitu. Sip. Berikutnya, in my opinion, wanita yang independen adalah Wanita yang bisa mengatur kodratnya sejalan dengan pekerjaannya. Ah, cakep banget. Nah, Lanjut lagi ya, Bu ya. ya, In my opinion, gender equality adalah sama-sama antara laki dan perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Kira-kira benar seperti sih. itu. Hmm. Oke, lanjut. Lanjut. In my opinion, karakter pemimpin yang baik itu adalah Yang bisa menelurkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Wah, keren banget. Oke, terakhir kali ya, Bu ya. In my opinion nih, perempuan adalah Perempuan itu adalah manusia yang memiliki karakter yang berbeda dengan laki-laki. Tapi harus dihormati dan juga bisa memberikan rasa hormat terhadap laki-laki. Oh iya, intinya saling menghormati gitu Saling kali ya. kalau dikasih nilai nih 100 semua. Iya, lebih kali ya. Lebih. Oke, Ibu. Sebagai closing statement nih, Bu Tanti, untuk para perempuan di luar sana nih yang pemirsa nih yang sedang mendengarkan ini semua, kira-kira apa nih? Ada pernyataan-pernyataan atau saran-saran di mana mereka sebagai pemimpin atau mereka yang jadi pemimpin perempuan tapi lagi mengalami kesulitan entah itu di pekerjaan maupun di internal dirinya sendiri. Mungkin untuk menunjukkan jati dirinya tuh Betul. ke orang gitu ya. Iya. Kalau menurut saya kita sekarang itu sudah banyak sekali jalan dibanding dulu ya, bahwa perempuan-perempuan sekarang sudah mulai maju. Jadi menurut saya kita juga jangan masuk ke dalam battle atau pertentangan terhadap masalah gender, tetapi kita perjuangkan saja apa yang memang harus kita perjuangkan. Jadi kalau memang kita bekerja, ya fokus kepada pekerjaan kita. Jangan berpikir bahwa kita perempuan tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Tetapi selama kita fokus terus kepada pekerjaan kita dan resultnya dan deliverables kita itu bagus, ya itu akan menjadi otomatis gitu. Akan menjadi bahwa otomatis langkahnya kemudian adalah sebagai pemimpin perempuan. Menurut saya sih seperti itu. Oh. Statementnya. Oke, baiklah. Ternyata udah banyak banget insight ya dari Iya. Ibu Tanti. Jadi pembelajaran kita juga ya, Cas, ya. Iya, Cas. bener. Betul banget ya. Ternyata pemimpin perempuan itu tuh keren-keren banget ya. Kayak ini ya. Oke, jadi ternyata pemimpin perempuan tuh sangat keren-keren, value-nya juga bagus, jadi tidak mengubah value dan semangat perempuan sebagai seorang pemimpin seperti itu ya, apalagi di lingkungan patriarki. Jadi ada bisa stabil antara di kantor maupun di urusan di rumah juga seperti itu. Iya. Terima kasih juga ya kepada Ibu Tanti yang telah mau sharing-sharing nih tentang pengalaman menjadi pemimpin dan sharing tentang burnout, tentang patriarki, tentang perempuan, tentang gender menjadi equality. pemimpin wanita yang baik tadi. Betul, wah itu Oke. sangat keren banget ya. Oke. Mungkin Mungkin semoga semoga berkelanjutan ya. Akan meneruskan ini ya pemimpin-pemimpin baru nantinya. Iya, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Jasna atau mau kita tutup saja? Enggak sih, menurut saya udah cukup ya. Oke. Tapi ada pesan sedikit nih, nggak cuma perempuan, semoga siapapun nih yang ngedengerin podcast kali ini tuh bisa menganggap bahwa semua manusia itu sama ya, seperti yang udah Ibu Tanti bilang tadi, semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan ya Ibu ya. Iya. Semoga seperti itulah perjuangan perempuan lah. Iya, Gitu. betul. Oke. Iya, kita juga mau ngucapin ya selamat Hari Kartini juga untuk para pemirsa yang mendengar, untuk kita juga sebagai perempuan ya, Cas, sama Bu Tanti juga. Oke, bagaimana kalau kita tutup saja, Cas? Oh iya boleh, kalau gitu deh. Mau ditutup, izin menutup ya Ibu Silakan. ya, Ibu Tanti. Selamat Hari Kartini untuk para wanita tangguh di luar sana. Jangan pernah lupa kalau kita itu semua sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Aku juga yakin kalau wanita juga kekalah kok kalau dalam hal memimpin.
Ya nggak, Kak Yeni? Sip. Mantap. Betul deh, Casna. Oke deh, waktunya kita pamit undur suara kali ya. Oke. Kalau gitu aku Casna, Dan aku Yeni. pamit undur suara. See you teman-teman pendengar. Iya. Ibu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.